Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan menginformasikan lagi tentang gagal bayar di aplikasi Uwatas. Di mana di aplikasi Uwatas ini sudah tidak dibayar ataupun gagal bayar. Seperti apa resiko gagal bayar di Uwatas? Simak terus video ini sampai selesai. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Markas Pinjol. Karena channel ini selalu ya membahas tentang resiko ataupun gagal bayar di pinjaman online ilegal ataupun legal. Seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi seperti biasa, yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi terlebih dahulu. Kemudian saya jelaskan seperti apa teman-teman ya, karena di sini kami masih mempunyai aplikasi Uwatas yang masih belum dibayar sampai detik ini. Oke, langsung saja kita buka. Oke, kita X dulu ya seperti ini. Nah, oke teman-teman. Oke, nah di sini sudah kebuka ya untuk aplikasinya. Jadi buat teman-teman yang resah, yang saat ini mungkin kalian pengen tahu risiko apa yang kalian akan terima, misalkan kalian telat bayar ataupun gagal bayar teman-teman ya. Oke, nah di sini teman-teman lihat ya, lihat tagihan jumlah pembayaran. Nah di sini ada 5.885.000 sekian ya, tanggal 7 bulan 3 2023. Jadi sudah lewat sekitar 7 bulan teman-teman ya, sudah lewat sekitar 7 bulan lebih. Oke, kita coba lihat bayar seperti ini. Oke, nah di sini total keseluruhan 5.885.000 ya. Tagihan pendanaan Rp 2.800.000, denda keterlambatan 3 juta. Nah, bayangkan teman-teman ya. Jadi dendanya lebih besar dendanya ya. Jadi totalnya itu 5.800.000. Nah, bayangkan siapa yang mau bayar dendanya? Pinjaman sama dendanya lebih besar dendanya, ya kan? Seperti itu. Oke, kok bisa besar, Bang? Iya, Kak. Jadi kok bisa besar, Bang? Misalkan teman-teman bertanya, kok bisa besar bunganya? Memang pinjaman online itu memang besar bunganya atau dendanya misalkan teman-teman telat bayar ataupun gagal bayar. Jadi besar sekali karena kita tidak ada jaminan pinjol itu. Jaminan cuman KTP, makanya pinjaman online apapun kebanyakan besar untuk bunga atau denda seperti itu ya. Jadi lumayan. Jadi buat teman-teman, Bang kok bisa Bang besar banget? Iya memang, kalau pinjaman online memang besar bunganya karena kita tidak menjaminkan apa-apa, cuman modal KTP saja. Makanya pinjaman online rata-rata kebanyakan besar untuk bunganya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah kemudian teman-teman yang masih belum tahu juga, Bang, kalau denda atau keterlambatan denda itu akan berjalan seperti apa, Bang? Ya, jadi ada sebagian dari teman-teman yang masih belum paham juga untuk denda. Jadi untuk denda, misalkan teman-teman telat 1 hari itu akan dihitung otomatis di aplikasinya, itu otomatis. Jadi misalkan teman-teman masih belum bayar selama 3 bulan, itu akan terus berjalan seterusnya ya. Nanti kalau sudah lewat 3 bulan, baru itu sudah otomatis berhenti untuk bunga. Ya, jadi misalkan teman-teman masih belum lewat 3 bulan, masih 1 bulan, 2 bulan, setiap hari akan bertambah terus untuk bunga. Karena bunganya otomatis. Misalkan berhenti kapan, Bang? Untuk bunga itu berhentinya setelah 3 bulan, ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini sudah keterlambatan 7 bulan. Di sini saya akan jelaskan, Bang, resikonya gimana, Bang? Resikonya itu ya resikonya sudah pasti. Kalian akan di WA atau di telepon setiap hari. Misalkan kalian telat 1 hari, 2 hari, bahkan 1 minggu, 2 minggu ya, kalian masih gencar-gencarnya di WA, di telepon. Tapi tenang, itu hanya sebuah teror atau cara-cara penagihan dari pihak pinjol tersebut ya. Jadi makanya buat teman-teman misalkan telat bayar, kalian harus kuat mental, gak usah terlalu takut ya. Pinjol cara penagihan memang bikin ketar-ketir ya, makanya kalian harus kuat mental, itu aja sih kuncinya ya.
Bang, apakah pinjol UATAS kalau kita telat bayar, apakah menghubungi di luar Kondar? Sebenarnya pertanyaan itu sering juga yang ditanyakan oleh teman-teman subscriber. Kalau dari pendapat saya itu tergantung kalian sih sebenarnya. Masalah menghubungi di luar Kondar ataupun enggak ya. Ya kalau saya jawab enggak karena pengalaman saya enggak gitu. Tapi ada sebagian dari teman-teman subscriber yang komentar di channel saya atau WA saya, bang saya kok dihubungi di luar Kondar. Di luar Kondar saya dihubungi, tapi saya enggak, kan beda-beda. Ada lah teman-teman. Sebagian ada teman-teman yang dihubungi di luar Kondar, tapi itu wajar lah kalau kalian nggak bayar. Ya, jadi wajar. Jadi misalkan saya jawab iya atau tidak itu, soalnya banyak teman-teman sebagian ada yang dihubungi di luar Kondar atau enggak seperti itu. Makanya kalau saya gagal bayar ataupun telat bayar, saya nggak pernah panik ya. Cara menghadapinya agar nggak menghubungi di luar Kondar, kalau cara saya ya cukup saya respon aja sih, ada WA saya respon ya. Tapi tidak selalu saya respon, misalkan satu hari sampai 5 atau 10 atau 3 nomor yang berbeda yang masuk, saya nggak pernah respon semuanya. Ya cuman 1 atau 2 kayak gitu. Ya, kalau nggak respon biasanya bisa saja menghubungi di luar Kondar. Seperti itu teman-teman, karena kita dianggap sudah tidak ada etikat baik meskipun kita nggak ada dana untuk pelunasan, seperti itu. Jadi saran saya seperti itu, tidak semua orang itu gagal bayar di UATAS menghubungi di luar Kondar ya. Seperti itu ya, ada sebagian yang dihubungi di luar Kondar ya, ada sebagian yang tidak, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalian hadapi aja, gak usah terlalu takut. Oke bang, sebar data ada nggak? Ya sama aja ya, tergantung kalian sebenarnya. Makanya kalian harus respon aja lah, gak usah terlalu takut ya. Bang saya sudah dapat WA kayak gini, gimana bang ini bang? Gak usah takut, itu hanya nakut-nakuti kalian, gertak-gertak kalian ya. Jadi resiko gagal di aplikasi UATAS ya, untuk pengalaman saya memang seperti itu. Bahkan ada sempat WA katanya DC mau datang, tim kolektor mau jemput dana. Itu apalagi itu yang bikin panik sebenarnya sih. Kalau nggak usah khawatir, itu nakut-nakuti ya, nggak akan datang, DC-nya nggak akan datang ya. Karena pengalaman saya ini untuk tagihan 5 juta sampai sekarang ini nggak ada DC yang datang ke rumah sampai sekarang ya. Jadi aman-aman aja, kalian nggak usah panik. Bang daerah Jabodetabek gimana bang? Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur nggak ada teman-teman ya, nggak ada. Untuk saya pribadi ini Jawa Tengah aman. Untuk daerah Jawa Barat, Jawa Timur gimana bang? Aman. Kenapa abang kok tahu? Karena saya banyak sih sebagian dari teman-teman subscriber yang cuma nanya-nanya doang, nggak ada yang didatangi. Bahkan lebih dari 1 tahun ada, banyak sih, tapi nyatanya nggak didatangi meskipun daerah Jawa Barat. Seperti itu teman-teman ya. Tujuan saya bikin konten ini bukan mengajak kalian untuk gagal bayar atau tidak bayar di aplikasi UATAS. Di sini saya cuman berbagi sesuai pengalaman, karena masih banyak teman-teman yang gagal bayar itu panik dan takut ya. Ya, akhirnya dia ikut grup, ikut apa ya, karena mencari informasi-informasi. Nah, ini saya punya aplikasinya sampai sekarang nggak dibayar. Tapi nyatanya aman, tidak ada DC yang datang ke rumah ataupun ke tempat kerja. Misalkan teman-teman dapat WA tim kolektor mau datang ke tempat kerja atau ke rumah melalui RT RW, itu sudah biasa. Itulah resiko misalkan kalian telat bayar. Itu hanya sekedar nakut-nakuti atau gertak-gertak kalian, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya aplikasi UATAS ini aman dari DC lapangan, seperti itu ya. Oke, misalkan kalian dapat WA kayak apapun, itu hanya gertakan-gertakan saja atau nakut-nakuti. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari channel saya ya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.